Mari kita puji dia. Come on. Woo. Kami merayakan kebaikan-Mu di dalam hidup kami pagi hari ini Tuhan. Mari bersama-sama kita nyanyikan lagu ini. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, come on. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu, Yesus. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, dahsyat, selamatkan dan pulihkanku. Angkat tangan saudara tinggi. Come on, jump, jump, jump. Meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. dibebaskan, Dibangkitkan, hidup yang Kau beri. Dan lagi hanya untuk-Mu. takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, Memuliakan-Mu. dibebaskan, dibangkitkan, hidup Yang Kau dan kini hanya untuk-Mu, Yesus. Sungguh umat-Mu bersuka akan Engkau Tuhan. Haleluya. Boleh saya ajak saudara lambaikan tangan saudara bersama-sama. Ku naikkan, lebih lagi saudaraku. Ku naikkan syukurku, Yesus. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Mari bersama-sama. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri. Semua berdansa. Hanya untuk-Mu. Tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu menari, memuliakan-Mu. dibebaskan. Dibangkitkan, hidup yang Kau Lagi ICC, IFTF, body. untuk-Mu. Tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, Menari, memuliakan-Mu. dibebaskan, Dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk Yesus. Sorakan nama Yesus, hanya bagi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan semua khawatir kami. Kami mau serahkan semua problema kami. Kami mau serahkan semuanya Tuhan. Karena kami tahu kami aman dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apa yang ku miliki, ku serahkan semua padamu
dalam nafasku untuk memujimu, menyembahmu. Ku bersandar sepenuhnya pada janjimu. Hanya di dalammu aku percaya. Hanya di dalammu aku berserah. Hanya di dalammu aku percaya. Hanya di dalammu aku berserah. Oh, hanya di dalammu Tuhan kami berserah. Apa yang ku miliki, ku serahkan semua padamu. Pakai setiap nafasku untuk memujimu, menyembahmu. Ku bersandar sepenuhnya pada janjimu. Hanya di dalammu aku percaya. Hanya di dalammu aku berserah. Hanya di dalammu aku percaya. Hanya di dalammu aku berserah. Hanya dalammu Tuhan kami Hanya di dalammu aku percaya. Hanya di dalammu aku berserah. Hanya di dalammu aku percaya. Hanya di dalammu aku berserah. Hanya di dalammu aku percaya. Hanya di dalammu aku berserah. Hanya di dalammu aku percaya. Hanya di dalammu aku berserah. Hanya di dalammu aku percaya. Hanya di dalammu aku berserah. Hanya di dalammu aku percaya. Hanya di dalammu aku berserah. Ya Tuhan, biarlah ini menjadi doa doa dari hati kami Tuhan untuk kepada hati-Mu Tuhan. Disinilah kami berserah Tuhan, semua yang kami miliki, semua yang daripada kami Tuhan. Biarlah Kau pakai, biarlah Kau yang mempunyai semua yang kami punyai Tuhan.
Karena segala ini daripadamu, segala hal yang baik, segala hal yang kami punya Tuhan, segala hal hidup kami ini Tuhan, itu Engkau yang berikan dan itulah untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Jadi Tuhan biarlah lagu ini menjadi sorakan hati kami Tuhan, menjadi doa dari hati kami Tuhan. Kami gak mau nyanyi-nyanyi cuman kata-kata aja Tuhan, tapi kami mau bilang ini Tuhan kepadamu bahwa Engkau boleh, silahkan Tuhan. Pakailah kami Tuhan, setiap nafas kami Tuhan. Dan Tuhan terima kasih karena Engkaulah Allah yang besar, Engkaulah Allah yang maha kuasa, Engkaulah Jehovah Jireh, dan Engkaulah El Shaddai, Engkaulah yang datang dan membuat kami penuh Tuhan. Hanya di dalam naungan-Mu Tuhan kami bisa aman. Tuhan terima kasih karena semua kekhawatiran Tuhan, semua ketakutan Tuhan, semua hal yang kita hadapi Tuhan, Engkau masih lebih besar dari semua itu Tuhan. Dan Tuhan kami mau serahkan semua hal yang baik, semua berkat, semua hal yang sulit Tuhan, semua keadaan, semua hal yang mustahil tampaknya Tuhan. Kami mau serahkan itu kepada tangan-Mu Tuhan. Karena Tuhan terima kasih karena Engkau mengulurkan tangan-Mu Tuhan. Saya rasa ada orang-orang di sini yang lagi nonton dan ngerasa Tuhan itu jauh, ngerasa Tuhan itu mungkin lagi nggak bersuara atau Tuhan nggak mau ikut campur. Tapi saya mau bilang bahwa Tuhan ada dekat dengan Anda. Tuhan ada dekat dengan setiap orang yang mencari hati Tuhan dengan sepenuh hatinya. Dan saya mau bilang bahwa Tuhan itu ada untuk Anda dan Tuhan mau menopang semua itu. Tuhan kita baik, dan Tuhan biarlah ini menjadi doa kami dan juga Tuhan teruslah bukakan mata kami Tuhan, supaya kami bisa fokus kepadamu Tuhan, dan kami tidak menoleh kanan kiri lagi, tetapi kita fokus melarikan perjalanan hidup kami Tuhan untuk Engkau, untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Kita berikan sorak-sorai bagi Dia Tuhan yang setia. Angkat suaramu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku.
janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mari buka kedua belah tangan saudara, nyanyikan dengan iman. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kekuatanmu di hidupku. Nyanyikan dengan segenap hatimu. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah sebab hanya Kau Tuhan segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib Kau ajaib bagi keluarga kami Tuhan. Kau ajaib bagi kesehatan kami Tuhan. Kau ajaib bagi pekerjaan kami Tuhan. berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah Di dalam kekuatan ku percaya. lagi. Ku percaya. Dipercaya padamu Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita menyiapkan hati dan memberikan persembahan. Pada pagi hari ini, Anda bisa melihat QR Code dan nomor rekening yang tertera di layar Anda. Dan marilah kita bangkit berdiri untuk membaca deklarasi persembahan oleh tim doa. Tuhan menjawab doa. Saat kita memanggil, Dia mendengarkan. Saat kita bertanya, Dia menjawab. Saat kita mencari, Dia sudah dekat. Saat kita mengetuk, Tuhan membuka pintu. Saat kita berseru kepada Tuhan, Dia menyelamatkan kita. Saat kita memberi kepada Tuhan, Dia melipat gandakan. Kami berdoa untuk kelimpahan dan kebaikan Tuhan. Kami berdoa untuk penyediaan dan kasih karunia Tuhan. Kami berdoa agar Tuhan mencurahkan atas keluarga, komunitas, pulau dan negara kami. Ini adalah doa kami dan ini adalah persembahan kami. Terimalah, gandakan, dan gunakan untuk kemuliaan-Mu. Kami memuliakan Yesus Kristus Tuhan kita karena melalui kuasa-Nya yang besar bekerja dalam kita. Dia mampu melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita minta dan apa yang kita bayangkan. Mari kita berdoa. Bapa Tuhan, kami berterima kasih Tuhan bahwa Engkau adalah Bapa yang murah hati. Dan kami mau belajar daripada Engkau Tuhan, menjadi anak-anak-Mu yang murah hati, yang mau memberi, yang mau terus ingat akan pekerjaan-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau tahu percis apa yang terjadi pada situasi kami saat ini. Tapi kami percaya bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami dan Engkau tidak akan terus menjaga kami.
Terima kasih Tuhan, terimalah persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo semua, kembali lagi bersama saya Natali Jin. Hari ini saya akan membawakan pengumuman gereja untuk kita semua. Yang pertama, akan diadakan parenting seminar atau seminar untuk orang tua oleh IFGF Surabaya dengan pembicara Diana Sasmita dan Pastor Kerman dari IFGF Surabaya. Acara ini akan diadakan pada tanggal 14 November via Zoom. Jika Anda ingin bergabung, Anda bisa menghubungi nomor yang ada di layar Anda saat ini. Yang kedua, malam ini akan diadakan perjamuan kudus pukul 7 malam via Zoom. Jika Anda ingin bergabung, Anda bisa menghubungi nomor yang ada di layar Anda saat ini. Dan terakhir, akan diadakan Ignite pada tanggal 10 November live Instagram di Instagram @ICC_Bali dan @IFGF Bali. Kita akan sama-sama memuji dan menyembah Tuhan dalam acara ini. Sekian pengumuman gereja, mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Pastor Herman Sugeng dari IFGF Jakarta. Selamat pagi ICC IFGF Bali. Senang sekali lagi bertemu dengan teman-teman sekalian walaupun masih dalam online. Satu hari nanti kita akan bertemu secara fisik, tapi saya mengerti dan percaya bahwa Tuhan itu begitu baik dalam kehidupan kita. Dalam masa-masa seperti ini kita masih boleh bertemu walaupun secara online, boleh belajar firman Tuhan, boleh merenungkan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan Anda dan saya. Saya percaya di masa-masa seperti ini justru penyertaan Tuhan lebih kelihatan lagi dalam kehidupan Anda dan saya. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan berjalan bersama dengan kita, sehingga dalam masa-masa ini, dalam masa-masa yang kita katakan sulit, kita bisa melihat kemenangan demi kemenangan yang ada dalam kehidupan Anda dan saya. Sebelum saya mulai firman Tuhan, boleh kita berdoa sekali lagi ya? Yuk kita berdoa. Tuhan, sekali lagi terima kasih untuk pagi hari ini. Kalau kami boleh sekali lagi melakukan ibadah ini secara online, Tuhan. Suatu kasih karunia yang Kau berikan, anugerahkan dalam kehidupan kami, Tuhan. Kebaikan-Mu berlimpah dalam kehidupan kami, Tuhan. Hari ini aku berdoa, Tuhan, supaya firman-Mu bisa berbicara dalam kehidupan setiap daripada kami, dan merubah kami sesuai dengan firman dan kehendak-Mu, Tuhan. Aku merendahkan hati di hadapan-Mu, Tuhan, untuk mengerti bahwa bukan kepandaian seseorang yang berbicara yang bisa merubah kehidupan seseorang, tapi selalu oleh karena firman-Mu dan Roh-Mu yang bekerja dalam kehidupan kami. Menjamah kami, menguatkan kami, dan merubah kami. Terima kasih sekali lagi Tuhan, hari ini kami percaya firman dan Roh-Mu Tuhan ada bersama dengan kami, dan siap merubah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tidak terasa kita sudah melewati atau sudah mendekati akhir tahun. Sudah memasuki bulan November, sebentar lagi Desember, dan kita berganti tahun masuk ke tahun 2021. Kemarin dari awal tahun ini kehidupan kita digoncangkan, mengalami satu masalah, mengalami pandemi, dan gak cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia mengalami masalah yang sama. Semua daripada kita mulai bergumul, mulai berubah, dan mulai melakukan banyak hal untuk bisa bertahan, bahkan untuk bisa menang dalam kehidupan ini, di dalam masa-masa pandemi ini. Tapi saya percaya pimpinan Tuhan selalu bersama dengan Anda dan saya. Dan saya percaya kita nggak cuma bisa melewati masa-masa ini, tapi kita bisa melewati dan menang. 2 bulan yang lalu kita belajar mengenai panggilan Tuhan dalam kehidupan Anda dan saya. Kita belajar mengenai game plan, rencana-rencana Tuhan yang ada. Dan di 2 bulan terakhir ini kita akan berbicara mengenai topik stay the course. Tetap pada panggilan kita, tetap pada apa yang Tuhan tentukan dalam kehidupan kita. Anda harus tahu bahwa Tuhan menentukan sesuatu dalam kehidupan Anda dan saya, itu tidak didasarkan atau tidak bisa berubah oleh karena ada masalah dalam kehidupan kita. Pandemi itu tidak akan merubah panggilan Tuhan dalam kehidupan Anda dan saya. Pandemi tidak akan bisa merubah kalau memang kita dipanggil untuk menjadi berkat untuk banyak orang. Dimanapun kita berada, sedang terjadi apapun juga, kita akan menjadi berkat untuk banyak orang. Kalau penyertaan Tuhan ada bersama dengan Anda dan saya, dan Tuhan janjikan, aku akan bersama dengan engkau, I will never leave you nor forsake you, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Di masa-masa seperti apapun juga, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Anda dan saya. Jadi pandemi ini tidak akan merubah apa yang Tuhan rencanakan di kehidupan Anda dan saya. Dan kita semua tahu bahwa rencana Tuhan atau rancangan Tuhan selalu rencana yang luar biasa. Mendatangkan damai sejahtera, suatu rancangan atau rencana yang baik. Tidak pernah Tuhan sekalipun dalam pikiran Dia merencanakan malapetaka dalam kehidupan Anda dan saya. Malapetaka yang kita alami itu bukan rencana Tuhan. Memang Tuhan izinkan.
Tapi Tuhan izinkan supaya kita bisa menang atas malapetaka itu. Maka itu dikatakan kita ini lebih daripada pemenang bersama dengan Kristus Yesus. Kita akan baca bersama-sama di Yakobus 5 ayat 7 sampai 9 dikatakan begini. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hal yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan jangan saling menyalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Jadi kalau kita baca di firman Tuhan dikatakan Tuhan mengilustrasikan dengan seorang petani. Yakobus menggambarkan, mengilustrasikan sebagai seorang petani. Kenapa petani? Karena kalau Anda melihat petani menanam padi. Kalau Anda pernah lihat padi ya, kalau Anda pernah di Bali kan banyak tuh, pasti banyak sawahnya gitu ya. Kalau kita lihat gitu Tegalalang, padi itu rapi sekali, bergaris. Gitu. Jadi kalau petani menanam padi sudah kelihatan garisnya, dia udah tahu mulainya dari mana, selesainya di mana. Dan itu ditanam dengan rapi sehingga menjadi satu garis. Dan pada waktu menanam padi juga membutuhkan waktu. Biasanya dia pakai tali ditarik ujung ke ujung sehingga ditanamnya rapi. Mengikuti tali itu tidak melenceng daripada arah yang diarahkan. Nah, saya percaya dalam kehidupan kita juga sama. Tuhan ingin kita bisa berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan. Maka itu sangat penting untuk Anda dan saya untuk mengerti bahwa firman Tuhan ada untuk bisa membantu Anda dan saya tidak melenceng daripada course, daripada jalan yang Tuhan arahkan pada awalnya. Pertama, petani dikatakan adalah dia tekun menantikan hasil. Tadi Yakobus 5 ayat 7. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan dia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Dikatakan sabar menantikan hasil. Petani harus menjadi orang sabar. Kalau kita nggak sabar, kita tidak bisa menjadi petani. Kata sabar di atas atau dikatakan dalam bahasa aslinya adalah makrotumia, berarti long spirit, forbearing, bearing, atau tekun. Berarti apa? Membutuhkan waktu. Mungkin kita terjebak dalam masalah, tapi kita membutuhkan waktu. Dalam bahasa Chinese-nya, Yakobus 5 ayat 7 ini kesabaran itu ditulis sebagai satu kata renai. Renai. Ren itu berarti bertahan dalam segala penderitaan, nai itu bertahan dalam waktu yang panjang. Jadi kata renai itu bisa bila digabungkan memiliki satu eksensi bersabar dan bertahan dengan tenang, positif dan tidak beremosi. Jadi pada waktu kita bertekun, menantikan hasil, saya percaya bahwa kita akan melihat sesuatu hal yang lebih baik. Oke? Kalau kita mengerti ada satu hasil yang diberikan dalam kehidupan Anda dan saya, Anda akan melihat bahwa hasil itu tidak akan pernah sia-sia. Waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, tidak akan pernah sia-sia. Alkitab mengatakan di 1 Korintus 15 ayat 58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Jeripaya kita tidak sia-sia gitu ya. Saya pernah waktu saya masih kuliah, beberapa tahun yang lalu, saya pernah mengambil satu pekerjaan karena saya membutuhkan uang untuk membayar uang kuliah saya. Saya mengambil satu pekerjaan dan waktu itu pekerjaannya adalah cat. Jadi saya menjadi tukang cat sebuah gedung. Oke ya. Zaman dulu mungkin kita bicara puluhan tahun yang lalu, bukan belasan bahkan puluhan tahun yang lalu. Kita bicara mengenai hampir 30 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu basically gitu ya. Cat zaman dulu mungkin nggak seperti zaman sekarang. Peralatannya tidak secanggih zaman sekarang. Jadi cat itu masih pakai roller, masih pakai seperti itulah gitu ya, dengan peralatan yang zaman dulu. Nah saya masih ingat pada waktu satu hari saya apply dan akhirnya saya diizinkan mengecat satu gedung. Dan bayarannya memang lumayan, tapi saya cuma bertahan 5 hari gitu. Kenapa? Karena setelah hari kelima bosen saya. Ngeliatin tembok, naik turun, kita mulai bosen. Nah, Anda bisa bayangkan ya, kalau kita diberikan satu gedung, dan kita disuruh cat coba satu gedung ini. Kalau ICC IFGF Bali misalnya, gedung ini disuruh cat gitu ya.
mungkin kita akan merasa bahwa waduh, gimana ya, sebentar kita chat ini kita akan bosan. Kita chat sebentar kita bosan. Coba tapi kalau dikatakan begini, oke, kamu chat gedung ini dengan baik, kalau selesai chat gedung ini dengan baik, gedung ini akan saya berikan pada kamu. Otomatis reaksi kita berbeda. Dengan senang hati kita ngechat. Yang tadinya bersungut-sungut mungkin capek, tapi yang kedua dengan senang hati kita ngechat. Kenapa? Karena kita tahu setelah kita melakukan pekerjaan kita, hasilnya adalah gedung itu jadi milik kita. Nah, Tuhan mengatakan tekun menantikan hasil, itu berarti bahwa apapun yang kita lakukan dalam Tuhan itu selalu ada hasilnya. Tidak akan percuma. Kita berpikir bahwa ini sia-sia, tapi saya mau katakan di dalam Tuhan tidak ada hal yang percuma. Hal yang kecil pun berarti. Kadang-kadang kita selalu melihat hal yang besar. Kita melihat Billy Graham. Tahu nggak Anda siapa yang menginjil kepada Billy Graham sehingga Billy Graham bertobat? Mungkin namanya kita nggak kenal. Namanya kalau nggak salah Mordecai Ham. Saya aja nggak gitu ingat. Yang kita ingat Billy Graham ya. But Mordecai Ham adalah orang yang memenangkan Billy Graham. Penginjil di Afrika ada seseorang yang sangat terkenal. Namanya Nicholas B.H. Bengu. Itu dia sangat terkenal. Tapi Anda mungkin nggak pernah dengar namanya seseorang yang dengan setia melakukan pekerjaan menginjil kepada seseorang. Dia waktu dikirim ke Afrika, dia menginjil nggak banyak yang bertobat. Dia ditemani dengan satu anak kecil. Anak kecil hitam Afrika menemani dia menjadi penterjemah bagi dia. Tapi Anda harus tahu, anak kecil itulah yang menjadi seseorang yang bernama Nicholas B.H. Bengu. Seorang penginjil yang begitu terkenalnya di Afrika. Memenangkan begitu banyak jiwa di Afrika. So, apapun yang saya lakukan di dalam Tuhan, saya mau katakan satu hal. Pasti akan berbuah. Pasti akan menghasilkan sesuatu dalam Tuhan. Tidak akan percuma. Karena itu kita dikatakan, firman Tuhan katakan tekun. Tetap tekun. Kenapa? Menantikan hasil. 1 Korintus 15:58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Tekun menantikan hasil. Kedua, tekun menantikan Tuhan. Yakobus 5:8 dikatakan, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Yakobus mengajak kita ini untuk bersabar, untuk mengingatkan kita kepada garis akhir, yaitu kedatangan Tuhan. Untuk melihat Tuhan. Tekun untuk bisa melihat Tuhan. Jadi kalau kita menantikan Tuhan, itu ada suatu kekuatan bagi kehidupan kita. Nah, saya mau ada satu cerita. Saya punya 2 anak. Yang laki-laki namanya Kay, yang perempuan namanya Aiko. Saya masih ingat satu hari Kay, waktu berumur 3 tahun, di dalam rumah saya, waktu itu saya masih tinggal di Tangerang, dalam rumah saya, di kamar dia itu kurang lebih seperti gini, kamar dia ya, ranjang, jendela, ada teralis, meja. Kurang lebih seperti itu. Jadi ranjang, jendela, meja. Nah, dia punya hobi yang sebenarnya saya nggak tahu dapatnya dari mana, tapi dia dari ranjang, dia naik ke jendela yang ada teralisnya, loncat ke meja. Meja, dia loncat, naik lagi ke jendelanya, balik ke ranjang. Jadi itu kerjaannya dia, olahraganya dia. Olahraga yang murah mungkin ya untuk anak 3 tahun. Tapi dia hobi sekali melakukan hal itu. Satu hari saya ingat waktu itu istri saya menyuruh, kebetulan rumah saya 2 tingkat, jadi kamar kita semua di atas. Istri saya meminta saya untuk mengangkat sebuah barang yang cukup berat, saya bawa ke atas. Ya. Jadi saya angkat dari bawah dan saya bawa ke atas. Nah, dalam perjalanan ke atas itu, saya mendengar anak saya berteriak. Kayak berteriak gitu ya, mulai nangis dia. Dad, help. Help. Umur 3 tahun, dia berteriak meminta tolong. Nah, waktu saya naik ke atas sambil membawa barang, saya lihat pintu kamar dia. Saya melihat ternyata waktu dari ranjang ke teralis lompat ke meja, waktu lompat ke meja dia kepleset. Jadi dia nyangkut di meja, anak umur 3 tahun nyangkut di meja, dia nggak bisa naik dan dia nggak bisa turun. Dia turun takut, karena untuk anak 3 tahun meja lumayan tinggi. Tapi dia naik juga nggak kuat dia. Dia nyangkut di sana. Dan dia mulai menangis di sana. Nah, waktu saya melihat dia dan dia melirik lihat saya katakan begini, Kay, tunggu sebentar. Karena saya masih bawa barang. Dan kalau saya drop bisa pecah gitu. Saya tunggu sebentar. Setelah itu saya pergi dulu ke maju sedikit untuk menaruh barangnya.
baru saya balik. Tapi waktu Kay ngelihat saya dan saya katakan tunggu sebentar, dia sudah stop nangis. Dia tidak lagi menangis, dia tidak lagi berteriak, dia tenang. Kenapa? Karena dia tahu siapa bapaknya. Dia tahu saya seorang bapak yang tidak akan, tuh kan, syukurin lu, biarin lu jatuh. Saya nggak pernah seperti itu. Dia tahu bapaknya akan datang dan menolong dia. Waktu firman Tuhan katakan, tekun menantikan Tuhan, you have to know your God. Anda harus tahu Tuhan itu siapa. Tuhan tidak akan membiarkan Anda terjebak. Saya tidak akan membiarkan anak saya terjebak di meja. Nggak bisa turun, nggak bisa naik, nyangkut di sana. Dan dia nangis di situ. Saya tidak akan membiarkan anak saya seperti itu. Apalagi Tuhan kita. Yang Tuhan yang begitu baik hati dalam kehidupan Anda dan saya. Tuhan yang penuh dengan anugerah. Tuhan yang bahkan tidak sayang untuk membiarkan atau merelakan anak yang tunggal, Yesus Kristus mati untuk Anda dan saya. Apa yang membuat kita berpikir bahwa Tuhan akan membuat atau membiarkan kita nyangkut dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Waktu Kay melihat saya, dia belum tertolong. Dia masih nyangkut di sana. Tapi dia sudah diam. Dia tidak menangis. Karena dia tahu, saya akan datang dan saya menolong dia. Tekun menantikan Tuhan berbicara mengenai hal yang sama. Kita harus bersabar, meneguhkan hati kita. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Kalau kita melihat Tuhan, Tuhan akan selalu menolong kita. Tuhan mengasihi Anda dan saya. Jadi firman Tuhan mengatakan untuk kita bisa melihat garis akhir kita. Garis akhir kita adalah kedatangan Tuhan. God will come again. Tuhan adalah Tuhan yang baik. Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi Anda dan saya. Pada waktu akhirnya saya percaya yang terjadi adalah cinta kasih yang luar biasa antara Tuhan dengan Anda dan saya. Setelah itu tekun tanpa bersungut-sungut. Yakobus 5 ayat 9, saudara-saudara janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Sekali lagi dikatakan saudara-saudaraku janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Di dalam kehidupan kita, di dalam masalah kita, seringkali kita mulai bersungut-sungut dan mempersalahkan. Pada waktu kita bersungut-sungut dan mempersalahkan, biasanya masalahnya tidak selesai. Masalahnya ada di situ. Kalau Anda sebuah keluarga, Anda tahu gitu ya. Suami istri kalau Anda mulai ribut dan Anda ada suatu masalah, mungkin perbedaan pendapat, tapi pada waktu kita mulai menyalahkan, biasa apa yang terjadi? Masalah tidak selesai, yang ada kita berdua bete. Suaminya bete, istrinya bete. Itu yang sering kali terjadi. Nah, kita mengatakan jangan kamu bersungut-sungut dalam masa-masa ini dan saling mempersalahkan. Supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Nah, saya mau kasih tahu bahwa masalah yang terjadi dalam kehidupan Anda dan saya ini adalah masalah yang luar biasa. Kenapa? Karena dengan masalah kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja. Amin. Kalau nggak ada masalah mungkin kita nggak bisa melihat. Tapi justru kalau ada masalah kita bisa melihat Tuhan itu bekerja. Karena itu jangan bersungut-sungut firman Tuhan katakan. Disitulah waktu kita mengalami hal ini kita bisa melihat pekerjaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan Anda dan saya. Dan menurut saya masalah adalah masalah fokus. Kalau kita bersungut-sungut dan saling mempersalahkan adalah masalah fokus. Fokus kita kemana? Kepada yang menolong kita atau kepada yang menjadi masalah kita? Saya cerita lagi satu cerita lagi. Tadi saya sudah ceritakan anak saya yang laki-laki, Kay. Dan saya mau cerita anak saya yang perempuan, Aiko. Waktu Aiko masih kecil kita pergi ke satu rumah daripada jemaat kita. Kebetulan jemaat saya juga hobinya anjing. Dia punya beberapa anjing dan ada satu anjing, ada dua anjing yang anjing bulldog. Tampangnya serem kan, giginya keluar. Dan galak, kedengarannya galak gitu ya. Nah, waktu kita masuk rumah jemaat kita, anak saya yang perempuan ketakutan. Dia langsung naik ke saya. Aiko waktu itu masih kecil. Saya lupa umurnya tepatnya mungkin 2 tahun gitu ya. Dia langsung ketakutan dan dia mulai teriak. Kenapa? Karena dia melihat anjing itu. Dan anjing itu waktu melihat anak saya ketakutan juga mulai bereaksi, mulai menggigit, mulai menggonggong, kurang lebih begitu. Mulai barking. Dan nah poin saya adalah masalah fokus. Saya katakan pada anak saya, Aiko jangan takut. Ada Daddy. I'm here. Dan dia mulai bersungut-sungut. Dad, I'm scared. Dengan gaya anak 2 tahun lah ya. Kenapa saya katakan fokus? Anda harus tahu, memang ada masalah, anjing itu menakutkan. Memang ada masalah, anak saya ketakutan. Tapi siapa yang percaya bahwa anjing itu tidak akan pernah menggigit anak saya? Karena ada saya di situ. Karena saya menjaga anak saya. Tidak akan pernah terjadi. Dia tidak akan pernah bisa menggigit anak saya.
Gigit saya mungkin iya, atau saya gigit dia balik mungkin. Tapi tidak akan pernah saya membiarkan anjing itu menggigit anak saya. Dan sebenarnya kehidupan kita juga sama. Waktu kita menghadapi masalah, saya katakan masalah itu tidak pernah direncanakan Tuhan untuk menghancurkan Anda dan saya. Masalah itu diberikan Tuhan supaya kita bertumbuh, enlarge our capacity. Kemampuan kita untuk mengatasi masalah bertumbuh. Iman kita bertumbuh. Kenapa? Karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Maka itu Alkitab katakan, jangan bersungut-sungut. Jalani. Dan kita bisa melihat, pada akhirnya kita bisa melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan Anda dan saya. Karena itu firman Tuhan katakan jelas sekali. Stay the course. Tetap berjalan di dalam garisnya kita. Dalam apa yang Tuhan tentukan. Tekun menunggu hasil. There is result. Apapun yang Anda lakukan dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Manusia mungkin melihat percuma. Tapi Tuhan lihat suatu hal yang berbeda. Dalam cerita Alkitab banyak sekali ceritanya. Di mana manusia melihat itu mungkin percuma. Apa yang kamu lakukan percuma. Tapi kita melihat hasilnya. Kita melihat bahwa di mata Tuhan itu menghasilkan, itu membuahkan. Membuahkan hasil. Tekun menantikan Tuhan. Melihat pada Tuhan. Bersandar pada Tuhan. Melihat harapan yang ada dalam kehidupan Tuhan. Melihat janji-janji Tuhan. Sehingga kita bisa bertahan melalui masa ini. Tekun, ketiga tekun tanpa bersungut-sungut. Itu juga adalah masalah fokus. Kalau kita fokus pada masalah, kita akan bersungut-sungut. Tapi kalau kita fokus pada Tuhan, dan kita tahu tujuan masalah diberikan dalam kehidupan Anda dan saya, supaya kita bisa bertumbuh, berkembang. Itu adalah suatu hal yang luar biasa. Akhir kata daripada semua ini saya mau katakan begini. Tuhan berjalan bersama dengan Anda. Itu adalah kuncinya. Di dalam masalah-masalah yang kita hadapi, Tuhan ada di situ. Bersama dengan Anda dan saya. Kadang-kadang kita yang lupa. Tuhan itu ada. Tapi saya mau katakan Tuhan itu ada. Dan selalu ada. Dia setia. Dia ada di sebelah Anda. Dia ada dalam kehidupan Anda. Dan dia senantiasa mau membantu Anda dan saya. Sehingga kita bisa melewati masa ini bersama-sama. Jadi stay the course. Panggilan Tuhan tidak pernah berubah. Janji Tuhan tidak pernah berubah. Di luar daripada semua masalah yang Anda dan saya hadapi. Janji Tuhan tidak pernah berubah karena ada masalah pandemi. Dan Tuhan bilang, aduh nggak jadi deh, kenapa ada pandemi? Tuhan nggak pernah begitu. Tuhan selalu di atas semuanya. Jadi Tuhan selalu ya dan amin dalam kehidupan Anda dan saya. Karena itu, stay the course. Berjalan bersama-sama. Bersama dengan Tuhan. Anda akan melihat kemenangan demi kemenangan akan terjadi dalam kehidupan Anda. Mari sekali lagi kita berdoa. Tuhan sekali lagi terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih hari ini Tuhan kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di mana kami mau belajar untuk tekun Tuhan. Percaya pada Engkau, bersandar pada Engkau. Dan kami pada waktu kami tekun Tuhan kami akan melihat hasil. Alkitab mengatakan segala jerih payah kami dalam Engkau tidak akan pernah sia-sia. Pasti menghasilkan buah. Dan itu kami percaya Tuhan. Tekun menantikan Engkau Tuhan. Bapa kami berdoa dan percaya Tuhan. Bahwa Engkau selalu ada. Ajar kami untuk selalu melihat pada Engkau Tuhan. Bukan melihat pada masalah, tapi melihat pada Engkau. Sehingga kami bisa melewati hal ini, masa-masa ini dengan baik. Tekun tanpa bersungut-sungut Tuhan. Bapa kami tahu Tuhan Yesus. Engkau berjalan bersama dengan kami. Bantu kami Tuhan. Supaya kami tidak complain all the time. Tapi kami bisa mengucap syukur. Karena dalam semua ini, kami bisa melihat kebaikan-Mu Tuhan. Aku berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini Tuhan membutuhkan kekuatan daripada Engkau. Semua jemaat yang ada, baik Anda yang melihat online, semua dari teman-teman yang melihat online, kalau Anda mengalami masalah, Anda mengalami kelemahan, Anda bergumul banyak hal pada hari ini. Boleh nggak Engkau angkat tangan aja di hadapan Tuhan? Tuhan melihat isi hatimu. Dan Tuhan ingin menjamahmu saat ini. Tuhan ingin memberikan kekuatan. Tuhan ingin memberikan sukacita. Tuhan ingin memberikan harapan. Kau tidak akan pernah berjalan sendiri. Tapi engkau akan berjalan bersama dengan Tuhan. Hari ini kau terima kekuatan daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kau terima jamahan daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mengasihimu. Dengan sangat. Tuhan berjalan bersama dengan kau. Terima kasih Tuhan sekali lagi untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk Engkau. Thank you Lord Jesus. Terima kasih. Izinkan sekali lagi firman-Mu dan roh-Mu bekerja dalam kehidupan kami, merubah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Amin. Sekali lagi terima kasih ICC FGF Bali untuk suatu kesempatan. Saya berdoa dan percaya bahwa Tuhan bersama dengan Anda dan kita akan maju bersama-sama. Tuhan berkati. Halo semua, terima kasih sudah beribadah bersama kami. Semoga Anda diberkati dari firman Tuhan Pastor Herman. Setelah ibadah ini akan ada live Instagram di Instagram @ifgfbali. Dan jangan lupa, malam ini akan ada perjamuan kudus pukul 7 malam via Zoom. Jika Anda ingin bergabung, Anda bisa menghubungi nomor yang ada di layar Anda saat ini. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Namamu selalu menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu, Yesus. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Siang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, dahsyat, selamatkan dan pulihkanku. Angkat tangan saudara tinggi. Come on, jump, jump, jump. Meninggikan namamu selalu, menari, Memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri lagi. hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, Memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau hanya untukmu, Yesus. Sungguh umatmu bersuka karena Engkau Tuhan. Haleluya. Boleh saya ajak saudara lambaikan tangan saudara bersama-sama. Ku naikkan, lebih lagi saudaraku.